Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2396 Master Pedang Layang-Layang Ungu. King Kong, sudah lama tidak bertemu. Pikiran Lin Yun disela oleh suara yang jelas, dia mendongak dan melihat seorang pria muda mengenakan jubah Tao bergaris biru dengan jepit rambut di rambut panjangnya muncul di depan mereka bertiga. Ada sedikit kepahlawanan di antara alisnya, fitur wajahnya secantik dan setampan batu giok alam, dan dia memiliki keanggunan yang bukan berasal dari dunia ini. Datangnya secara tiba-tiba, seperti keluar dari lukisan, membuat banyak orang terkejut. Bukan orang tua. Lin Yun terkejut, dia telah melihat pikiran spiritual yang ditinggalkan oleh Master Pedang Ziyuan beberapa kali di Xuan Huang dan Kunlun, dan tanpa kecuali semuanya dalam gambaran seorang lelaki tua. Dia sangat berbeda dengan orang di depannya, apakah ini perubahan setelah menjadi dewa? Secara logika, ini tidak akan mengejutkan Lin Yun. Belum lagi yang kuat di alam dewa, bahkan jika orang kuat di alam suci ingin mempertahankan penampilan mudanya, itu bukan masalah besar. Tapi Lin Yun dan Master Pedang Ziyuan sudah saling kenal sebelumnya, jadi pihak lain seharusnya tidak peduli dengan penampilannya. Xianer, ini adalah sahabat guru Ziyuan. Jika tebakanmu benar, dia sekarang berada di alam Raja Dewa. Kata Holy Lord King Kong sambil tersenyum. Lin Jiangxian terkejut, alam Raja Dewa adalah puncak dari alam dewa, dan level berikutnya adalah kultivator alam leluhur tertinggi. Dia dulu berpikir bahwa pihak lain tidak dapat dipahami, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada di alam Raja Dewa. Junior, berikan penghormatanmu kepada Raja Dewa. Lin Jiangxian memberi hormat dengan cepat dan tidak berani mengabaikannya. Master Pedang Ziyuan mengangguk sedikit, lalu mengalihkan pandangannya dan mendarat di Lin Yun. Saat mata kedua orang itu bertemu, sepertinya kuali naga Phoenix di tubuh Lin Yun tidak bisa lagi ditekan, dan dia menghabiskan banyak energi sebelum dia hampir tidak bisa menahannya dengan stabil. Dia adalah Tuan King Kong hendak memperkenalkan Lin Yun. Tanpa diduga, Master Pedang Ziyuan tersenyum dan berkata terlebih dahulu, tidak perlu perkenalan. Saya kenal dia. Saya pembimbingnya. Meskipun dia bukan seorang master, dia memang diwarisi oleh saya di Kunlun. Apakah ada sebab dan akibat seperti itu? Dewa ilahi King Kong sangat terkejut, dan jantung Lin Jiangxian berdebar kencang. Raja Dewa di depannya ini juga keluar dari Kunlun. Pendekar pedang berjubah putih telah mengejutkannya sebelumnya, tapi siapa sangka akan ada orang yang begitu kuat di luar Kunlun sekarang. Ini luar biasa. Lin Yun mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk untuk memberi hormat, menunjukkan rasa hormatnya yang terbesar. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya dan berkata, apakah kamu sudah bertemu dengan seniornya? Kali ini adalah Master Pedang Ziyuan sendiri, kan? Dia masih biasa memanggil orang lain dengan sebutan Master Pedang Ziyuan. Mata Master Pedang Ziyuan berkedip-kedip, dan dia dengan cepat memahami alasannya, lalu tersenyum dan berkata, saya meninggalkan 9 klon di Kunlun. Berapa banyak yang telah Anda lihat? Di mana Anda melihatnya? Lin Yun berkata dengan jujur, satu arah, di lembah 10.000 makam di bawah pegunungan pemakaman. King Kong Senjun memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Ziyuan, sepertinya kalian sudah membuat pengaturan, jadi saya tidak akan mengganggu pertemuan kalian. Master Pedang Ziyuan tersenyum dan berkata, tidak ada pengaturan. Saya mengetahuinya secara tidak sengaja setelah menerima pesan Anda. Itu adalah suatu kebetulan. Saya pikir itu hanya keturunan Kunlun, tetapi saya tidak menyangka itu adalah Tuan Tua. Hati Lin Yun tergerak, sepertinya Master Pedang Ziyuan tahu banyak. Oke, kalian ngobrol. King Kong Senjun melihat mereka berdua ingin mengatakan sesuatu, dan menarik Lin Jiangxian menjauh dari sini. Tuan, apa yang terjadi? Lin Jiangxian berkata dengan heran. Jangan tanya aku juga tidak tahu. Tapi keduanya jelas memiliki karma yang belum terselesaikan. Sepertinya bukan hal yang buruk jika temanmu tidak memuja leluhur dewa sebagai gurunya. Bukankah kesempatan ini akan datang sekarang? Kata King Kong Senjun. Lin Jiangxian menoleh ke belakang. Di puncak gunung, Ziyuan dan Lin Yun duduk berhadapan. Di dalam kabut, keduanya memiliki keanggunan yang luar biasa. Lin Yun duduk bersila dan menatap Ziyuan yang berada sangat dekat, ada banyak hal yang ingin dia tanyakan di dalam hatinya, tapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Tapi matanya tertuju pada Ziyuan dan dia tidak pernah menjauh.
Bukankah tidak sopan jika kamu menatapku seperti ini? Jika ada yang ingin kamu katakan, kamu bisa mengatakannya secara langsung. Kali ini bukan klon, dan klon tersebut tidak dapat membantumu kembali ke Kunlun. Zi Yuan terkekeh. Lin Yun tersenyum dan berkata, bagaimana aku harus memanggilmu senior? Kamu bisa memanggilku Zi Yuan atau senior. Ayo lebih lugas. Aku hanya bisa tinggal di sini selama 3 hari, kata Master Pedang Zi Yuan. 3 hari. Apakah ini terlalu singkat? Awalnya hanya 1 hari. Meski rahasianya disembunyikan sebelum datang ke sini, orang akan tetap mengetahuinya seiring berjalannya waktu. Ada musuh. Tidak semua orang ingin berada di alam leluhur, terutama musuh tuannya. Kata Master Pedang Zi Yuan dengan lembut. Lin Yun tampak sedikit lebih serius. Tuan dari Sein Pedang Zi Yuan adalah leluhur naga Azure ilahi, dan musuh leluhur ilahi lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata secara formal, bagaimana kita bisa membunuh para dewa di alam suci? Master Pedang Zi Yuan bergumam, membunuh para dewa bukanlah keajaiban, itu hanya kebetulan, dan harga yang harus dibayar sangat tinggi. Jika Anda punya pilihan, saya tidak merekomendasikannya. Lin Yun sedikit mengernyit, tampak sedikit bingung. Orang suci Pedang Zi Yuan berkata, orang kuat di jalan suci tidak dapat membunuh para dewa, sama seperti seorang biksu manusia tidak dapat membunuh orang kuat di jalan suci. Lin Yun dapat memahami bahwa biksu yang berperi kemanusiaan tidak dapat membunuh orang suci yang berkuasa. Orang yang kuat di alam suci dapat memadatkan Yuan suci. Yuan suci itu sendiri 10 kali dan 100 kali lebih kuat dari Yuan sejati. Dengan restu dari aturan Dao suci, kekuatannya sekali lagi diperkuat beberapa kali. Seperti Lin Yun sekarang, jika dia diserang oleh biksu di alam nirwana, dia tidak akan terluka sama sekali meskipun dia berdiri diam. Tapi begitu dia mengambil tindakan, dia bisa menghancurkan ribuan biksu nirwana sampai mati sesuka hati, yang levelnya sama sekali tidak sama. Kecuali ada berkah formasi, atau benda luar lainnya, seperti harta karun seperti artefak suci tertinggi, masih akan sulit mencapai langit. Karena dia melihat bahayanya, dia bisa pergi dengan mudah. Lalu bagaimana senior melakukannya? Apakah karena reinkarnasi? Mata Lin Yun bersinar terang, dia juga menguasai jalan suci reinkarnasi. Master Pedang Zi Yuan tidak menghindar, mengangguk dan berkata, karena reinkarnasi, tetapi tidak hanya reinkarnasi, tetapi juga dengan bantuan benda asing, dan membayar harga, dan orang kuat di alam dewa terluka. Dia berkata dengan tenang, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi bahkan di 3000 alam ini, ada preseden langka membunuh dewa di alam suci, jadi hal itu telah menyebar. Lin Yun melirik mulutnya dan tidak peduli. Sangat jarang bagi seseorang di alam kekaisaran untuk membunuh dewa. Bahkan jika seseorang seperti Dewa Pedang Kilin lebih kuat dari beberapa dewa, sulit untuk benar-benar membunuh lawannya. Tapi Anda melintasi alam kekaisaran dan membunuh alam dewa, dan Anda sebenarnya mengatakan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bahkan dengan bantuan benda asing, hal itu tidak terbayangkan. Sangat pandai berpura-pura. Lin Yun bertanya dengan penuh harap, bisakah saya? Jika saya mencapai alam Sage Agung, dapatkah saya membunuh orang kuat di alam dewa? Master Pedang Zi Yuan tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa. Lin Yun berkata dengan sinis, senior benar-benar berterus terang. Master Pedang Zi Yuan tersenyum dan berkata, jadi saya berencana untuk tinggal selama 3 hari, bukan 1 hari. Kamu mengajariku. Hati Lin Yun tergerak, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Master Pedang Zi Yuan mengangguk, Anda telah menguasai jalan suci reinkarnasi, dan sulit bagi siapapun untuk membimbing Anda, tetapi saya bisa. Kamu akan berlatih denganku selama 3 hari ini, lalu aku akan mengirimmu kembali ke Kunlun. Stabil. Lin Yun menghela nafas lega dan tampak sangat gembira. Sejak dia memahami jalan suci reinkarnasi, Lin Yun hanya bisa menjelajahinya sendiri. Bahkan di Gunung Shen Huang hari itu, Yang Mulia Shen Huang hanya tahu sedikit tentangnya. Dengan bimbingan Master Pedang Zi Yuan, Lin Yun pasti akan menjadi berkali-kali lebih cepat saat dia berlatih. Lin Yun menarik kembali pikirannya, mempertimbangkannya sejenak dan berkata, pertanyaan ini mungkin sedikit menyinggung, tapi saya benar-benar tidak memahaminya. Kamu bilang, senior punya kekuatan seperti itu, kenapa dia meninggalkan Kunlun sendirian setelah perang dewa 100.000 tahun yang lalu? Saya meninggalkan Kunlun tidak dapat menyerang alam leluhur, dan saya tidak meninggalkan Kunlun sendirian. 9 klon yang saya tinggalkan di Kunlun adalah 9 warisan. Warisan terkuat di antara mereka seharusnya ditemukan 3000 tahun yang lalu. Kata suci pedang layang-layang dengan lembut.
Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, dan dia kehilangan suaranya dan berkata, 9 kaisar. Ziyuan bingung. 3000 tahun yang lalu, 9 orang muncul entah dari mana dan mengakhiri kekacauan gelap dalam satu gerakan. Lin Yun secara singkat menceritakan pengalaman 9 kaisar Kunlun kepada Master Pedang Ziyuan. Tulang naga langit, katalog kehidupan dan kematian, jimat takdir. Ini memang ditinggalkan olehku. Namun, itu agak berbeda dari rencana awalku. Master Pedang Ziyuan berkata, janji yang saya buat saat itu adalah membangun kembali gerbang naga, bukan kekaisaran Shenlong. Orang-orang naga mengejar gagasan bahwa setiap orang seperti naga, sedangkan kekaisaran Shenlong mengejar dinasti dan penyatuan Kunlun. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Master Pedang Ziyuan menghela nafas pelan dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa warisan lain yang ditinggalkan saat itu telah menjadi penghalang bagi Anda sekarang. Lin Yun dengan cepat berkata, senior, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, sulit untuk memahami hati orang. Master Pedang Ziyuan berkata, saya akan menebusnya. Saya dapat memberi tahu Anda warisan orang-orang ini. Mata Lin Yun berbinar dan dia tahu arti kata-kata ini. Itu setara dengan memberi tahu Lin Yun tentang kelemahan warisan kultivasi 9 kaisar. Jika suatu hari kamu datang ke sisi yang berlawanan, kamu dapat mengambil tindakan, gumam Master Pedang Ziyuan. Terima kasih. Lin Yun berterima kasih padanya dan berkata, saya punya pertanyaan lain. Saya memiliki harta karun di tubuh saya, dan para senior seharusnya dapat melihatnya. Jika saya ingin menggunakannya tanpa menanggung harga yang terlalu mahal, level apa yang akan saya capai? Ketergantungan terbesarnya adalah kain suci langit, benda ini hanya dapat dipicu secara pasif, dan biaya pemicuan aktifnya sangat tinggi. Lin Yun sudah mengalaminya sekali, jika dia menahannya lagi, saya khawatir konsekuensinya akan sangat buruk. Setidaknya capailah alam sage agung, kata Sein Pedang Ziyuan. Lin Yun berkata tanpa daya, ini sangat jauh. Master Pedang Ziyuan tersenyum dan berkata, apa yang kamu pikirkan, nak? Ini adalah eksistensi yang melampaui artefak orang suci tertinggi. Itu digunakan oleh puncak alam kaisar saat itu. Di tangan penguasa Changlong, itu bisa bersaing dengan alam ilahi. Harapan Lin Yun gagal dan dia tampak sedikit kecewa. Jika dia benar-benar bisa menggunakannya atas inisiatifnya sendiri, niscaya benda ini akan menjadi pendukung terbesarnya saat tuannya mengalami musibah. Master Pedang Ziyuan berkata, tetapi saya dapat mengatur beberapa batasan. Jika Anda hanya menggunakan sedikit kekuatannya, harga yang Anda bayar mungkin tidak dapat diterima. Lin Yun langsung gembira, tidak diragukan lagi ini adalah berita bagus. Lebih baik tidak menggunakannya. Master Pedang Ziyuan mengingatkan, kamu telah menggunakannya sekali. Jika kamu menggunakannya lagi, kamu tidak akan mampu menanggung harganya tidak peduli seberapa ringannya. Senyuman di wajah Lin Yun tetap tidak berubah, selama dia tidak mati, itu tidak akan menjadi masalah besar. Jika sang master berhasil mengatasi kesengsaraan, dia bersedia mengalami kemunduran dalam kultivasinya. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang bagus. Mari kita berhenti bicara hari ini. Saya harus menjelaskan beberapa hal kepada King Kong. Jika Anda ingin kembali ke Kunlun, bantuannya sangat diperlukan. Master Pedang Ziyuan berdiri dan berkata. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah saat melihat Ziyuan hendak pergi, dia masih memiliki beberapa pertanyaan yang tidak berani dia tanyakan. Dia tidak terlalu peduli saat ini dan berkata, tunggu sebentar, senior. Apa yang dilakukan S Phoenix itu saat itu? Kamu menyegelnya selama 100.000 tahun. Bab 2397 Tujuan bersama. Bing Feng kecil. Ketika Master Pedang Ziyuan mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berbalik dan berkata, dia bangun. Bagaimana kabarnya sekarang? Lin Yun mengangguk, Susing, aku baik-baik saja sekarang. Aku telah membangun kembali tubuhku dengan tulang-tulang Raja Changlong. Tapi aku masih memiliki temperamen yang sangat buruk. Aku suka mengucapkan kata-kata kasar sesekali dan mengatakan bahwa akulah yang pembantaian besar surga. Tapi saya masih memiliki temperamen anak kecil dan mudah menangis. Hidungnya sangat kecil. Berbicara tentang Bing Feng kecil, Lin Yun tanpa sadar tertawa, dan kemudian merasa sedikit sedih. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, dan dia sangat merindukan Xiao Bing Feng. Master Pedang Ziyuan tersenyum dan cukup senang mendengar penjelasan Lin Yun. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, gadis ini masih sama seperti sebelumnya, tapi dia tidak membual. Dia memang bisa disebut Kaisar Pembantaian Agung. Lin Yun berkata dengan hati-hati, lalu apa yang dia lakukan saat itu?
Dia tidak tahu apakah dia kehilangan ingatannya atau ingatannya diblokir. Dia selalu tidak dapat mengingat beberapa hal. Master Pedang Ziyuan terdiam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, saya telah memblokir ingatannya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam pertempuran antar dewa 100.000 tahun yang lalu, semua klan Ice Phoenix binasa kecuali dia. Teman-teman dan kerabatnya semuanya mati di tangan Raja Api Hantu dari suku Roh Iblis. Untuk membalas dendam, Xiao Bingfeng akhirnya menggunakan teknik terlarang dalam seni dewa membantai langit dan bumi, mengorbankan nyawa banyak orang yang tidak bersalah. Makhluk dosa yang memenuhi langit akan musnah bersama dengan Lord Ghost Flame. Lin Yun terkejut, mati. Master Pedang Layang-Layang Ungu mengangguk, mati. Aku memanfaatkan jiwanya untuk menghilang sepenuhnya, dan menyegelnya di dalam kotak pedang layang-layang ungu. Bagian dari ingatan ini terlalu menyakitkan, jadi aku menyegelnya. Lebih baik tidak mengingatnya itu. Oke, jangan beritahu dia juga. Lin Yun terdiam lama, tidak menyangka ini adalah kebenarannya. Klan Ice Phoenix semuanya dibantai, Master Pedang Ziyuan mengatakannya dengan enteng, tapi dampak yang ditimbulkannya pada Ice Phoenix kecil pasti merupakan rasa sakit yang tak terlukiskan. Lin Yun berkata dengan serius, saya akan melakukannya. Master Pedang Yuan Ungu berjalan di trotoar, jiwanya tidak terlalu lengkap ketika dia dilarang. Apakah dia bisa bangun tergantung pada takdir. Saya tidak menyangka dia benar-benar bangun. Ini benar-benar sebuah berkah. Perlakukan dia dengan baik, Phoenix itu picik, tapi selama dia bisa menampungmu, itu sudah cukup, bukan? Master Pedang Ziyuan memandang Lin Yun dan tersenyum. Senior. Lin Yun hendak mengatakan sesuatu, tapi Master Pedang Ziyuan telah pergi dengan cepat, bayangan di belakangnya berkedip-kedip dan ruangan menjadi kacau. Lin Yun melihat dengan cermat dan menemukan bahwa teknik gerakan ini sangat misterius dan sepertinya bukan cara biasa di luar angkasa. Samar-samar, dia merasakan fluktuasi reinkarnasi. Ini bukan jalan suci luar angkasa, ini reinkarnasi. Murid Lin Yun menyusut tajam, dan ketika dia ingin melihat sekilas lagi, Master Pedang Ziyuan telah menghilang. Lin Jiangxian mengatakan bahwa sahabat tuannya ahli dalam cara suci ruang dan waktu, jadi dia memiliki kemampuan untuk mengirimnya kembali, tetapi melihat situasi saat ini, sepertinya itu tidak sepenuhnya benar. Mungkinkah dikatakan bahwa reinkarnasi dapat mengendalikan ruang dan waktu? Lin Yun berpikir, dengan sedikit harapan. Terlepas dari hal lainnya, jika dia dapat mempelajari pengetahuan dangkal tentang teknik tangan dan tubuh ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Saya tidak tahu berapa lama Master Pedang Ziyuan dan Dewa King Kong mengobrol, Lin Yun tidak ingin membuang waktu dan menstabilkan budidayanya di puncak gunung. Dia sekarang berada di puncak Raja Suci Surgawi dan dapat memasuki alam Raja Suci setengah langkah kapan saja. Tapi aku masih tahu sedikit tentang alam Holy Lord, jadi aku tidak punya rencana untuk membuat terobosan. Dua kanon pedang utama Taixuan dan Naga Phoenix sedang berjalan di puncak gunung, dan energi suci dari 4 penjuru langit dan bumi segera mengalir ke tubuhnya secara terus-menerus. Ledakan. Dia terintegrasi sempurna dengan dunia di sekitarnya, lingkaran cahaya terus menimpa Lin Yun, dan kekuatan surga samar-samar terakumulasi. Inilah cara orang bijak surgawi, ia selaras dengan langit dan dapat mengerahkan kekuatan besar surga hanya dengan mengangkat tangan dan kakinya. Saat Lin Yun sedang berkonsentrasi pada pelatihan, Master Pedang Ziyuan sedang mendiskusikan berbagai hal dengan Lord King Kong. Tidak mudah mengirimnya kembali. Sudahkah kamu mengambil keputusan? Kaulah yang ingin memperjuangkan keadilan. Begitu jejakmu terungkap, kamu akan mendapat masalah. Tuan King Kong memandang Ziyuan dan berkata. Master Pedang Ziyuan mengangguk, saya membuat keputusan sebelum datang ke sini. Bagaimana Anda mempersiapkan formasi Anda? Sudah disiapkan. Tapi aku tidak bisa mengendalikan formasi di pihak Kunlun. Selain kemampuan bela dirinya, Lord King Kong juga merupakan seorang penyihir arai yang dapat membuat pola dewa dengan tangan kosong. Dalam hal pencapaian formasi, bahkan Ziyuan tidak dapat dibandingkan dengannya. Master Pedang Ziyuan berkata, jangan khawatir tentang ini, Anda dapat menggunakan formasi Gunung Tianxiang. Tetapi sebelum saya mengambil tindakan, saya ingin Anda membangun formasi besar lainnya agar saya bisa menutupi rahasianya. Itu pasti yang ke-9 formasi seleksi tingkat dewa. Ekspresi King Kong Senjun sedikit berubah, dia menatap Ziyuan dan berkata, apakah kamu hampir sampai? Jika ingin menjadi orang kuat di alam leluhur, Anda tidak hanya harus memecahkan cermin, tetapi juga mengalahkan orang kuat di alam leluhur yang menguasai cara tersebut. Bukan untuk membuktikan kebenaran, tapi untuk memperjuangkan kebenaran.
Paling banyak hanya ada 2 atau 3 tempat di jalan suci abadi, jika ingin naik harus mengejar satu orang ke bawah. Jika Ziyuan ingin menjadi orang kuat di alam leluhur di jalan suci reinkarnasi, dia secara alami akan menjadi sasaran. Setelah jejaknya terungkap, kemungkinan besar orang kuat di alam leluhur akan mengambil tindakan sendiri. Ini merupakan hal yang cukup menakutkan. Karena sudah ada formasi mistik ilahi tingkat 8 di alam langit biru, formasi seleksi ilahi tingkat 9 lainnya harus dikerahkan. Ziyuan mungkin sudah hampir mencapai langkah ini. Master Pedang Ziyuan mengangguk, lalu berkata, 3 hari, hanya 3 hari. Saya akan membimbingnya dalam kultivasinya selama 3 hari ini, dan saya akan menyerahkan kepada Anda untuk mempercayakan formasi mistik ilahi. Waktunya sangat sempit, jadi Lord King Kong mengertakkan gigi dan mengangguk dengan berat. Ini adalah pohon suci 5 elemen. Ini hadiah untuk putrimu. Master Pedang Ziyuan mengeluarkan sepotong kayu berisi cahaya suci dan menyerahkannya kepada Lord King Kong. King Kong tidak sopan. Hal ini sangat jarang terjadi. Bagi Lin Jiangxian, yang menguasai jalan suci 5 elemen, itu adalah harta karun tertinggi. Berbahagialah dia. Tuan King Kong tersenyum. Alam Kunlun, Gunung Sen Huang. Di aula leluhur Villa Sen Huang yang khusyuk dan agak redup, sebuah lampu menyala dari udara tipis, dan banyak orang tua dengan mata tertutup membuka mata mereka satu demi satu. Semua orang merasa lega saat melihat ini. Sebelum Jizixi pergi, Holy Lord Phoenix Ilahi memberinya 3 token. Dia menghancurkan satu dan menyalakan lampu untuk membuktikan bahwa dia masih hidup dan sehat setelah pesta. Menyalakan 2 lampu berarti dia telah memuja sekte leluhur Dewa Tian Huang, dan menyalakan 3 lampu berarti dia dan Lin Yun sama-sama masih hidup. Tidak lama kemudian, lampu kedua dan ketiga menyala satu demi satu, dan aula tiba-tiba mulai mendidih. Zixi berhasil. Masih bisa diandalkan untuk mengubur playboy itu. Aku tidak tahu sudah berapa kali gagal dalam 100.000 tahun. Dengan bakat Zixi, dibutuhkan setidaknya 500 tahun untuk menjadi orang kuat di alam dewa di bawah alam leluhur. Silsilah kita tidak lagi harus membela Kunlun. Para biksu di Gunung Sen Huang di kuil semuanya menangis dan bersemangat. Keinginan yang telah lama diidam-idamkan selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan. Holy Lord Phoenix Ilahi dan Xiao Bingfeng berdiri di luar pintu istana, keduanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Lin Yun dan Ji Zixi, yang sedang menjauh, tidak tahu betapa khawatirnya mereka selama ini. Mereka tidak berani memejamkan mata sejenak, takut sekali menutup mata, kartu kehidupan mereka akan hancur. Tuan Bingfeng, kedua anak ini baik-baik saja. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dengan penuh semangat ke samping. Xiao Bingfeng mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan terlalu bersemangat, semuanya sesuai harapanku. Holy Lord Phoenix Ilahi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Selama jangka waktu ini, Tuan Bingfeng jauh lebih gugup daripada dirinya, dan tinjunya tidak pernah kendor. Xiao Bingfeng mengangkat kepalanya dan berkata, karena Lin Yun telah menyelesaikan perjanjian, ketika Yao Guang melewati masa kesusahan, Gunung Sen Huang juga harus. Gunung Sen Huang akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yao Guang mengatasi bencana ini. Holy Lord Phoenix Ilahi segera berkata, kami akan melakukan yang terbaik, Tuan Bingfeng, yakinlah. Orang-orang tua di aula berdiri dan memberi hormat, dan pada saat yang sama membuat janji. Tanpa kecuali, orang-orang ini semuanya adalah biksu suci, dan 4 dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang menakutkan di alam orang suci agung. Melihat seluruh Kunlun, ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Seharusnya ada beberapa kaisar yang kuat di Gunung Sen Huang. Kata Xiao Bingfeng. Guru suci Sen Huang berkata dengan jujur, kedua tetua tertinggi Gunung Sen Huang memiliki tingkat kultivasi alam kaisar. Namun, jika seorang alam kaisar yang kuat mengambil tindakan, dia mungkin membuat permaisuri tidak bahagia. Cahaya dingin muncul di mata Xiao Bingfeng, saya tidak akan mengambil tindakan, tapi untuk berjaga-jaga. Dia mengalihkan pandangannya dan mendarat di atas lentera teratai yang terang, dia berpikir bahwa dia tidak tahu apa yang dilakukan bajingan ini. Dia pasti sangat menderita. Namun jika memungkinkan, lebih baik tidak kembali. Jauh di lubuk hati Xiao Bingfeng, dia masih merasa lebih baik Lin Yun tidak terlibat dalam air berlumpur ini. Keterlibatan kesengsaraan Yao Guang telah jauh melebihi ekspektasi Xiao Bingfeng, dan kemungkinan besar para ahli tingkat kaisar akan mengambil tindakan di saat-saat terakhir. Apa yang disebut pemahaman diam-diam tentang kerajaan untuk tidak ikut campur dalam dunia manusia dipatahkan di hadapan kepentingan absolut. Pada saat yang sama, di bawah pegunungan pemakaman, di lembah keheningan. Di pohon suci Fusang yang menutupi langit dan matahari,
Su Xiao mengenakan mahkota naga ungu emas, dan tubuhnya mekar dengan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Di belakangnya ada bayangan naga menakutkan yang tingginya 1000 kaki. Bayangan naga itu memancarkan kekuatan naga menakutkan yang tak terbayangkan dan bertarung melawan tekanan hitam di depan kolam. Jauh di dalam kolam, cakar tulang terbakar api, menatap Su Xiao seolah-olah hidup, menggulung cahaya ajaib yang mengerikan, sepertinya menghancurkan segala sesuatu di dunia. Tulang tangan ini adalah telapak tangan penguasa nirwana. Kini telapak tangan ini memiliki kesadaran tersendiri, meskipun hanya berupa tulang tangan, namun tetap memiliki kekuatan yang menakutkan. Gadis kecil, kamu sudah lama bertengkar denganku, apakah kamu masih tidak mau mengaku kalah? Sebuah suara tua datang dari tulang tangan, dan berkata dengan dingin, kamu buka blokirku dan bantu aku meninggalkan tempat ini, dan aku berjanji sesuatu padamu. Ekspresi Su Xiao tegas, wajahnya yang sedingin es memancarkan keagungan yang menakjubkan, dan matanya seterang kilat. Tulang tangan itu licik, dan Su Xiao tidak mempercayainya. Tapi tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak, yang diinginkan Su Xiao adalah penyerahan mutlak, dia ingin menyempurnakan tangan ilahi pemusnahan ini. Hanya dengan benar-benar menyempurnakan tangan pemusnahan ilahi ini, tangan tersebut dapat menjadi cukup kuat untuk mempengaruhi hasil kesengsaraan Yao Guang. Su Xiao berteriak dengan dingin, yang saya inginkan adalah kepatuhan mutlak. Zijin Shenlong, dengarkan perintah saya. Ledakan. Di tengah auman naga yang menggemparkan bumi, kilat melonjak dari tubuh Su Xiao, dan naga di belakangnya bergegas menuju tulang tangan seolah-olah telah pulih sepenuhnya. Su Xiao berdiri di udara, sekuat dan agung seperti dewa, dan dalam sekejap, dia menyelam berdampingan dengan naga itu. Bab 2398 tidak ada jalan keluar dari kematian. Di Silent Valley, di danau yang gelap dan dalam. Tulang tangan, yang tadinya cukup sombong, berangsur-angsur habis setelah beberapa putaran setelah Su Xiao menggunakan semua kekuatan mahkota naga emas ungu. Melihat bayangan naga Zijin diserahkan oleh Su Xiao dan menyatu dengan sempurna ke dalam tinju naga kaisar miliknya, tangan tulang tampak sangat ketakutan. Ledakan. Setengah jam kemudian, tulang tangan itu tidak bisa lagi bertahan dan mengeluarkan tangisan yang nyaring dan menyakitkan. Saya menyerah, saya menyerah. Terlambat. Su Xiao berdiri tanpa ekspresi di kehampaan, dan mendorong telapak tangannya ke arah langit dengan gemuruh, ribuan bayangan naga muncul di langit dan bumi. Saat berikutnya, suara suci terus bergema kembali, dan ruang terdistorsi di bawah tekanan ini seperti cermin, berbagai pemandangan dari masa lalu Su Xiao muncul. Ini adalah visi mistis. Masa lalunya bergabung dengan jalan surgawi Kunlun, Lin Yun juga memiliki visi serupa sebelumnya, dan bakat serta kekuatannya diakui oleh jalan surgawi Kunlun. Saat Su Xiao mengepalkan jarinya, ribuan bayangan naga tersangkut di telapak tangannya, dan kemudian berubah menjadi cahaya tinju yang menakutkan dan meraung ke arahnya. Klik, klik, klik. Satu demi satu, bayangan naga bersinar di tangan Su Xiao, merobek kekosongan seperti pita, dan kemudian dengan keras, kabut hitam mengerikan di tulang tangan itu benar-benar hancur. Ketika ruangan sudah stabil, Su Xiao berdiri di kehampaan, cahaya keemasan membias di sekitar air, lalu jatuh ke wajah cantiknya dan terus berkedip. Mata Su Xiao dingin dan tatapannya tertuju pada tulang tangan di depannya. Baru pada saat itulah Bon Hen menunjukkan wajah aslinya. Tulang tangan yang mengeluarkan pikiran jahat terbakar dengan api emas yang ganas. Tulang tangan bersinar seperti terbuat dari emas, memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Jari telunjuk dari tulang tangan bergetar sedikit, dan saat berikutnya kekuatan suci emas meledak. Kekuatan suci yang menakutkan ini menyapu dan menelan semua cahaya di ruang ini. Dibandingkan dengan pikiran iblis sebelumnya, kekuatan pemusnahan ilahi murni ini jauh lebih kuat. Kekuatan suci yang begitu menakutkan bahkan membuat pohon suci Fuso di pulau di belakang bergetar, dan seluruh ruangan bergetar hebat. Hanya Su Xiao yang melihat dengan penuh perhatian, membiarkan kekuatan suci mengacak-acak rambutnya, wajah tegasnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Kekuatan ilahi ini tiba-tiba berhenti di depan Su Xiao, tetapi dihentikan oleh kekuatan mahkota ungu dan emas di kepalanya. Pikiran iblis belaka tidak layak untuk disebutkan. Ini adalah wajah sebenarnya dari penguasa pemusnahanmu. Su Xiao berkata dengan tegas, Yang Mulia bersumpah untuk membela Kunlun sampai mati selama hidupnya. Bahkan jika dia meninggal, dia masih memiliki obsesinya. Su Xiao sangat mengagumi Anda. Jika Anda dapat mewarisi warisan Anda, kami pasti akan mewarisi warisan Anda. Setelah kata-kata itu jatuh, dewa arogan itu menarik kekuatannya dengan ganas, dan kelima jari dari tulang tangannya berdiri.
Su Xiao mengangguk sedikit, mengulurkan tangannya, dan menekan erat tangan Dewa Pemusnahan dengan telapak tangannya. Setelah sebatang dupa, tangan kanan Su Xiao menyatu sempurna dengan tangan pemusnahan ilahi. Dia mengepalkan jari-jarinya dan melambaikannya dengan santai, dan dengan suara gemuruh, seluruh lembah keheningan bergetar hebat. Kekuatan mengerikan itu bahkan berada di luar kendalinya, dan tubuhnya mundur beberapa langkah ke dalam kehampaan. Su Xiao mendongak. Pada saat ini, lembah keheningan tidak bisa lagi menjebaknya. Dia bisa pergi kapan saja dia mau. Saat matanya kembali ke tangan kanannya, Su Xiao dengan cepat membuat keputusan bahwa ini bukan waktunya untuk keluar. Selama dia meninggalkan tempat ini, dia akan segera menjadi sasaran Kekaisaran Shenlong, dan akan lebih sulit untuk melarikan diri. Apalagi tangan ajaib ini belum benar-benar bisa dikendalikan, dan perlu waktu lama untuk menguasai kekuatannya. Kekuatan tangan ilahi, serta warisannya, akan membutuhkan waktu untuk dikembangkan. Bing Feng kecil belum mengirimkan beritanya, dan Yao Guang mungkin belum melewati masa kesusahan besar. Su Xiao berbisik pada dirinya sendiri. Dia dan Xiao Bingfeng mendiskusikannya ketika mereka berada di lembah dan meminta Xiao Bingfeng keluar dulu. Jika ada keadaan darurat, Xiao Bingfeng akan menyampaikan pesan itu kepadanya. Ketika saatnya tiba, terlepas dari apakah pemurniannya berhasil atau tidak, dia akan dengan paksa meninggalkan lembah nirwana. Su Xiao mengambil keputusan, lalu berbisik, aku ingin tahu bagaimana kabar suamiku sekarang. Dia dan Lin Yun berpisah tidak lama setelah mereka menikah, dan dia tidak bisa berhenti merindukannya karena temperamennya. Saat dia mengangkat kepalanya barusan, dia mau tidak mau ingin keluar dan mencari Lin Yun, matanya kembali ke tangan kanannya, yang berarti dia segera tenang. Hanya ada keteguhan dan tekad di matanya. Kali ini, dia akan berdiri di sisi Lin Yun apapun yang terjadi. Bahkan jika dia menjadi musuh seluruh Kekaisaran Shenlong, dia tidak akan ragu. Pada saat yang sama, di wilayah tak berujung di bawah pegunungan pemakaman dewa, Ratu Dewa Bulan Darah Mu Yan juga mencapai momen penting untuk mengambil keputusan. Sekarang pegunungan pemakaman dewa masih ditutup, tidak lagi berbahaya bagi Holy Lord untuk masuk dan keluar dari sana seperti sebelumnya. Keduanya berada di reruntuhan istana, dan ada banyak orang kuat dari Sekte Bulan Darah yang menjaga mereka di dekatnya. Mu Yan, upacaranya hampir siap, saatnya mengambil keputusan. Zhao Tianyu memandang Wang Muyan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tahu apa arti upacara itu. Ini adalah rencana yang diam-diam telah dipersiapkan oleh Sekte Bulan Darah untuk sepenuhnya mencabut larangan di tubuh Wang Muyan. Apakah kita harus bekerja sama dengan suku roh iblis? Wang Muyan mengerutkan kening. Zhao Tianyu berkata, tanpa pola Dewa Matahari dan Bulan, hampir tidak mungkin untuk menyingkirkan klan roh iblis. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Klan roh iblis telah merencanakan di gurun Tiansu ini selama puluhan ribu tahun. Setelah ritualnya berhasil, klan roh iblis akan jika klan kita meninggalkan pegunungan ini, pasti akan menjadi bencana bagi Kunlun. Tapi kita tidak punya pilihan. Larangan yang ditinggalkan Kaisar Selatan terlalu kuat. Bahkan jika 3000 tahun telah berlalu, kita tidak bisa melanggarnya. Sekte Hujan Berdarah telah lama dikerahkan di pegunungan pemakaman untuk mematahkan larangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Selatan, yang menekan sisa-sisa Kaisar Darah. Sekarang semua orang di Kunlun tahu bahwa 9 kaisar telah bangkit di langit, tetapi mereka tidak tahu bahwa masih ada 3 kaisar yang menjadi terkenal, dan di antara mereka, Kaisar Darah telah mencapai alam dewa dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika jalan surgawi menuju Kunlun terputus, Kaisar Darah menemukan cara lain untuk menjadi dewa di Kunlun. Awalnya, Sekte Dewa Bulan Darah seharusnya menyatukan Kunlun. Naihe bertemu Nandi. Kaisar Darah, yang memasuki alam dewa untuk pertama kalinya menggunakan metode terlarang, tidak dapat menunjukkan kekuatan dewa yang sebenarnya dan dikalahkan oleh Kaisar Selatan sebelum dia dapat menstabilkan wilayahnya. Tetapi bahkan jika Kaisar Darah dikalahkan, dia tidak dapat benar-benar dilenyapkan karena keilahiannya. Kaisar Selatan hanya bisa menyerap kekuatan pegunungan terkubur dan menutup penyesalan lawannya. Selama ribuan tahun, Sekte Dewa Bulan Darah telah memikirkan cara untuk melanggar larangan dan membiarkan Kaisar Darah kembali ke Kunlun. Sekarang Kaisar Selatan telah meninggal, selama Kaisar Darah dapat kembali ke dunia, tidak ada yang bisa menghentikan Sekte Bulan Darah. Wang Muyan berkata dengan cemas, tetapi klan roh iblis jauh di dalam pegunungan terkubur jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan, dan jumlah roh iblis tingkat dewa yang dilarang bahkan tidak diketahui. Setelah larangan di pegunungan terkubur dilanggar, itu adalah sulit untuk menjamin bahwa roh iblis dan dewa yang tertidur ini tidak akan datang. Zhao Tianyu berkata, tidak perlu khawatir tentang ini.
Kecuali jalan surgawi disusun kembali, roh iblis dan dewa ini tidak akan bangun. Dan jika leluhur dapat hidup kembali, dengan metode leluhur, dia pasti akan bangun. Mampu menekan kelompok roh iblis yang bersembunyi di gurun Tianshu. Itu tidak akan menyebabkan dewa roh iblis bangun. Wang Muyan berpikir dalam hati, itulah yang dia katakan, tetapi Raja Luo Ying tidak bodoh, dia bersedia bekerja sama dengan Sekte Bulan Darah, jadi dia pasti sudah memikirkan level ini. Tapi Wang Muyan tidak punya pilihan sekarang, jadi dia hanya bertanya, kapan upacaranya akan diadakan. Zhao Tianyu bergumam, mari kita tunggu Yao Guang mengatasi kesengsaraan. Setelah Yao Guang mengatasi kesengsaraan, semua mata dunia akan fokus pada Jianzhong, dan kita akan merasa jauh lebih santai. Gurun Timur, Gunung Hitam. Gunung Hitam adalah salah satu tempat suci bagi para penggarap jahat di dunia. Meskipun tidak ada ahli setingkat kaisar yang ditempatkan di sini, ada 7 orang suci Gunung Hitam yang terkenal. 7 orang suci, tanpa kecuali, semuanya berada di alam orang suci yang agung, dan mereka termasuk di antara orang-orang suci yang paling berkuasa di dunia, masing-masing dari mereka memiliki reputasi yang buruk. Selama mereka tidak meninggalkan alam kekaisaran, tidak ada yang benar-benar dapat membunuh 7 orang suci manapun. Ada rumor yang lebih mengerikan lagi, jika 7 orang suci bergabung, mereka akan mampu bersaing dengan kultivator di alam kaisar. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, tempat ini, sebagai tanah suci bagi para penggarap jahat, tidak pernah dikepung dan ditindas oleh tanah suci manapun. Gunung Hitam bukanlah sekte sungguhan. Ada naga dan ular bercampur di pegunungan. 7 orang suci agung tidak saling memiliki, dan mereka bahkan bertarung sengit di antara mereka sendiri. Tapi hari ini, ke-7 orang bijak dari Montenegro berkumpul, mengobrol dan minum dengan satu orang. Orang itu menempati posisi terakhir, tetapi 7 orang suci Montenegro bergiliran bersulang kepadanya, yang menunjukkan status dan kekuatannya. Selama percakapan, dia juga cukup hormat dan tidak meremehkannya sedikit pun. Pria itu memiliki rambut pirang panjang halus, wajah halus dan cantik seperti wanita, alis agak cembung, dan khususnya fitur wajah 3 dimensi. Kulit wajahnya seputih salju, dilihat dari sudut manapun, dia adalah pria yang sangat cantik tanpa cacat sama sekali. Ia ibarat seorang pelukis ulung yang melukiskan lukisan-lukisan indah dengan keindahan tiada taraf. Orang di Kunlun yang memiliki temperamen seperti itu secara alami adalah Tian Xuanzi. Saudara Xian ingin bercita-cita menjadi pemimpin Huanggu kali ini. Meskipun Menara Mingzong, Xianzong dan Tian Dao telah mencapai kesepakatan, yang sebenarnya dapat mereka andalkan adalah 7 bersaudara. Tian Xuanzi tersenyum dan membalasnya dengan mengangkat gelasnya. Orang luar hanya tahu bahwa Tian Xuanzi dominan di hutan belantara kuno, tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika dia melakukan perjalanan ke tanah air timur di tahun-tahun awalnya, dia bersumpah bersaudara dengan 7 orang suci Gunung Hitam sebagai saudara dari lawan jenis. Hehe, Yao Guang sangat kuat di tanah air timur saat itu, dan kami sangat menderita di tangannya. Saudara Fuyu, jika saya tidak dikalahkan olehnya dan kehilangan hati Tao saya akan bisa mencapai tingkat kekaisaran dunia dalam beberapa tahun terakhir. Petapa tulang di antara 7 orang bijak memandang ke arah pendekar pedang berwajah dingin dan tertawa kecil. Master Pedang Fuyu. Salah satu dari 3 master pedang terhebat di Gurun Timur, semua orang tahu bahwa dia terikat dengan Yao Guang, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia telah lama dikalahkan oleh Yao Guang. Master Pedang Fuyu berkata dengan tenang, saudaraku sayang, tidak perlu bicara lebih banyak. Yao Guang dan aku semua memiliki permusuhan. Jika dia menjadi kaisar, aku khawatir seluruh Gunung Hitam akan runtuh. Bahkan jika tidak ada saudara tersayang, aku tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Jika dia memotong jalanku menuju kerajaan, aku tidak akan pernah membiarkan dia menjadi kaisar. Jika dia tidak mati, iblis dalam diriku akan sulit dihancurkan. Master Pedang Fuyu mengayunkan gelas anggur itu ke atas meja, dengan niat membunuh di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa 7 orang suci Gunung Hitam dan Tian Xuanzi langsung cocok, dan mereka dengan cepat mencapai kesepakatan tanpa hambatan apapun. Jika Tian Xuanzi tidak maju ke depan, 7 orang suci dari Gunung Hitam masih akan berada di bawah tekanan terhadap Sekte Pedang. Membuat dia bersedia menghadapi keunggulan Yao Guang adalah hal terbaik bagi 7 orang suci di Gunung Hitam. Tian Xuanzi tersenyum dibandingkan dengan 3 tanah suci yang sangat dihormati, para penggarap jahat ini sebenarnya lebih berguna. Tapi ku dengar Gunung Shen Huang sepertinya akan membantu Yao Guang. Sekte Tian Dao tidak akan pernah berdiam diri saat itu. Apakah 3 tanah suci masih bisa diandalkan?
Pertapa Agung Jue Tian di antara 7 orang suci Gunung Hitam berkata dengan santai. Tian Xuanzi tersenyum ringan, kami tidak dapat membantu mereka. Tidak mudah untuk naik perahu saya. Tidak ada keuntungan tanpa mengambil risiko. Adapun Gunung Shen Huang dan Sekte Tiandao, akan lebih baik jika mereka tidak mengambil tindakan. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, saya tidak keberatan memusnahkan semuanya. Sudah terlalu banyak di Tanah Suci Gurun Timur. Saya punya banyak cara untuk menghadapinya. Ini adalah Dong Huang. Ini adalah tren penyatuan yang hebat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekte Tiandao yang terpuruk dan Gunung Shen Huang yang tersembunyi benar-benar tidak cukup untuk ditonton. Ketika 7 orang suci Gunung Hitam mendengar kata-kata ini, mata mereka berkedip dan ekspresi mereka berubah. Sepertinya memang ada keinginan permaisuri di balik tindakan Tian Xuanzi. Yao Guang pasti mati. N. Bab 2399 Gunung dan Sungai Berlumuran Darah. Jianzong tidak boleh diremehkan. Jika menyangkut kesengsaraan Yao Guang, mereka pasti akan mengaktifkan formasi perlindungan gunung. Pembicaranya tidak lain adalah Petapa Agung Jue kuno di antara 7 petapa Gunung Hitam. Dia mengenakan pakaian hijau dan tampak anggun dan tegak, sama sekali bukan seorang kultivator jahat. Tian Xuanzi tiba, dengan metode guru kuno Anda, tidak bisakah Anda menghancurkan formasi pedang Taixuan 9 surga dari Sekte Pedang? Sage Agung dari Jue kuno adalah ahli formasi di antara 7 orang suci Montenegro. Meskipun penampilannya anggun dan jujur, nyatanya, untuk menyerang alam suci, dia menggunakan formasi untuk mengeluarkan jutaan jiwa suci. Dia adalah orang paling berdosa di antara 7 orang suci Montenegro. Ada perintah yang diinginkan untuknya di semua tempat suci utama di Gurun Timur, tetapi pencapaiannya dalam formasi sangat tinggi sehingga dia selalu bisa melarikan diri. Dia juga menguasai metode menempa harta rahasia senjata suci, sehingga dia sangat populer dan dilindungi oleh orang-orang dimanapun. Secara bertahap itu menjadi iklim, dan setelah dia mencapai alam Sage Agung, tidak ada yang datang untuk memprovokasi dia. Gu Jue berkata dengan tegas, meskipun Sekte Pedang telah terputus dari 2 puncak dan 9 langit tidak sejajar, formasi pedang Taixuan masih kuat. Jika Musuan Kong secara pribadi mengendalikan formasi dan memiliki murid dari Sekte Pedang untuk mendukungnya, dia tidak mungkin bagi ahli tingkat non-kaisar. Formasi tidak dapat dipatahkan. Orang bijak Montenegro lainnya sedikit mengernyit ketika mereka mendengar ini. Rumus kuno telah mengatakan ini, jadi itu pasti benar. Tapi itu adalah pilihan terakhir bagi kultivator alam kaisar. Tidak ada kultivator alam kaisar yang akan mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Ini adalah pemahaman yang diam-diam. Sage Pedang Tulang berkata dengan hati-hati, seorang alam kaisar yang kuat tidak dapat mengambil tindakan. Siapa yang berani menyinggung Yu Qingfeng dengan gegabah? Apa yang disebut pemahaman diam-diam tidak ada dalam menghadapi kekuatan absolut. Jika tidak ada Yu Qingfeng, tidak akan ada pemahaman diam-diam. Jianzong pasti sudah lama digulingkan, dan Huang Gu pasti sudah berpindah tangan sejak lama. Tidak akan ada hambatan. Ekspresi Tian Xuanzi tetap tidak berubah dan dia berkata dengan tenang, apakah tidak ada cara lain? Gu Jue berkata, tentu saja ada. Tidak ada formasi di dunia ini yang tidak dapat dipatahkan. Salah satunya adalah menghancurkan simpul formasi secara internal dengan alam suci yang kuat, dan yang lainnya adalah menemukan jalan dari luar. Tian Xuanzi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah berurusan dengan Jianzong selama bertahun-tahun, dan saya hanya meninggalkan beberapa bidak catur yang tidak mencolok. Belum lagi yang kuat di alam suci, bahkan setengah orang suci. Gu Jue tidak terkejut dan berkata, jadi saya hanya bisa memikirkan solusi dari luar. Paviliun Shinto, salah satu dari 6 tanah suci di Gurun Timur, memiliki artefak yang disebut gunting pembunuh naga. Dengan artefak ini, saya dapat menghancurkan formasi. Begitu kata-kata ini keluar, 7 orang suci Montenegro lainnya tampak berpikir. Gu Jue adalah murid Paviliun Shinto di tahun-tahun awalnya, dan dia tidak pernah melepaskan obsesinya terhadap gunting pembunuh naga. Namun, metodenya tidak dapat memperoleh lebih banyak senjata suci tertinggi ini dari Paviliun Shinto. Sulit untuk mengatakan apakah metode ini benar-benar untuk menghancurkan formasi pedang Taixuan, atau karena motif egoisnya sendiri. Gu Jue mengambil gelas anggur dengan ekspresi tenang, dan ekspresinya sulit ditebak. Tian Xuanzi berkata tanpa berkomentar, saya akan menangani masalah ini, tetapi sulit untuk mengatakan apakah saya bisa mendapatkan gunting pembunuh naga. Paviliun Shinto hanya ingin tetap netral, dan saya tidak ingin memaksakan diri terlalu jauh.
Kekecewaan yang tak terlihat melintas di mata Gu Jue, dan semua ini jatuh ke mata Tian Xuanzi. Dia mencibir di dalam hatinya, tetapi senyuman di wajahnya tidak berkurang. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat ke arah Jian Zong yang sangat jauh. Petapa pedang tulang, petapa pedang Fuyu, petapa Jue kuno dan yang lainnya tampak sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi mereka sedikit berubah. 8 orang itu bangkit di langit dan berdiri 10.000 meter di atas tanah dalam sekejap mata, melihat ke arah Jian Zong pada saat yang bersamaan. Sekte pedang berada di wilayah kuno-kuno, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jaraknya sangat jauh dari sini. Tetapi beberapa orang dapat melihatnya dari jarak yang sangat jauh, dan cahaya berdarah melesat ke langit dan mewarnai langit dalam jarak ribuan mil menjadi merah, dan tekanan yang sangat menakutkan muncul di ruang itu. Tian Xuanzi melihat lebih jauh, dan cahaya berdarah muncul dari dalam sekte pedang. Selain pilar cahaya berdarah, ada juga berbagai fenomena yang sangat menakutkan. Sambaran petir merobek ruang, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menderu maju mundur, dan berbagai bayangan muncul di langit dari sungai waktu yang panjang. Awan darah telah menyebar ke separuh hutan belantara kuno, dan area itu bergetar hebat. Sekarang di hutan pegunungan, monster-monster berhamburan seperti air pasang. Semua orang sangat ketakutan dan ingin melarikan diri dari wilayah di mana Jian Zong berada. Selain penglihatan, mereka bisa mendengar auman surga dan pedang yang nyaring. Ada pedang yang bersaing dengan langit. Tidak ada keraguan bahwa penglihatan ini merupakan tanda bahwa Yao Guang akan selamat dari bencana. Itu datangnya tiba-tiba. Jalan suci pedang tulang. Petapa agung dari Jue kuno bergumam, Yao Guang benar-benar tidak dapat bertahan lagi. Gunung dan sungai sebenarnya berlumuran darah. Penglihatan seperti ini hanya terlihat di buku-buku kuno. Bencana yang dialami Yao Guang sungguh tak terbayangkan. Jika Anda ingin menyerang kerajaan dan mengatasi kesengsaraan, segala macam penglihatan yang menakutkan pasti akan terjadi. Gunung dan sungai yang berlumuran darah adalah salah satu penglihatan yang paling berbahaya. Jika kamu bisa mengambil langkah ini, batas masa depan Yao Guang mungkin benar-benar mampu bersaing dengan 9 kaisar. Obsesinya sungguh luar biasa. Kamu sudah kehabisan bensin, tapi kamu masih berani mempertaruhkan nyawamu seperti ini. Aku putus asa. 7 orang suci dari Gunung Hitam berbicara satu demi satu, masing-masing dengan ekspresi serius. Hanya Master Pedang Fuyu yang memiliki ekspresi muram dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tian Xuanzi menunduk dengan santai dan melihat tangan Master Pedang Fuyu sedikit gemetar, jelas terkejut dengan ilmu pedang Yao Guang. Yao Guang, 3 pendekar pedang yang sama terkenalnya di Gurun Timur saat itu, diam-diam telah membuangnya sehingga dia bahkan tidak bisa lagi melihat bayangannya. Setelah sekian lama, Master Pedang Fuyu Kainanan berkata, tidak mengherankan jika dia memiliki visi hari ini. Bagaimanapun, orang yang dia lawan adalah Yu Qingfeng. Tapi dia tidak bisa dibiarkan sukses, meskipun hanya ada sedikit peluang. Dia tidak boleh. Meskipun dalam visi gunung dan sungai yang berlumuran darah ini, peluang untuk berhasil menyerang kerajaan sangat kecil, masih ada sedikit peluang. Inilah cara kematiannya. Saat beberapa orang sedang berbicara, sebuah kata dingin keluar, dan beberapa orang tidak bisa tidak melihat ke arah Tian Xuanzi yang sedang berbicara. Saya melihat penglihatan ini. Dia tidak bisa lagi menekan niat pedang di tubuhnya. Dia harus selamat dari kesengsaraan setidaknya dalam 3 hari. Kalian semua segera berangkat ke Sekte Xuantian dan bertemu dengan Master Sekte dari 3 Tanah Suci. Saya akan pergi ke Paviliun Shinto. Tian Xuanzi menjentikkan lengan kirinya dengan keras, dan sosok itu terbang menuju ke arah Paviliun Shinto. Terjadi keheningan sesaat. Jue Ming, yang paling kuat di antara 7 orang suci Gunung Hitam, berkata dengan ekspresi serius, bawalah semua 7 harta karun Gunung Hitam bersamamu. Fuyu benar, kamu tidak bisa memberinya kesempatan sedikit pun. 6 orang lainnya mengangguk dengan berat, tampak gugup dan bersemangat. Di seluruh Kunlun, Gurun Timur, Gurun Barat, Pegunungan Nanling, Perbatasan Utara, dan Kekaisaran Shenlong, hampir semua orang kuat di alam suci menyadari pilar cahaya berdarah. Semua orang tahu bahwa menyerang alam kekaisaran akan menimbulkan banyak keributan, tetapi tidak ada yang menyangka kesengsaraan Yao Guang akan memiliki pemandangan yang begitu menakutkan. 3 master dari Mingzong, Sekte Xian, dan Menara Tiandao dengan cepat menjadi tenang setelah guncangan tersebut. Masing-masing dari 3 master utama terbang ke arah Sekte Xuantian bersama beberapa orang suci agung. Balai leluhur Gunung Shen Huang. Sekelompok kultivator alam suci semuanya terbang, dan Xiao Bingfeng ada di antara mereka.
Dengan ekspresi serius, dia menghancurkan slip giok, yang merupakan tanda untuk menyampaikan pesan kepada Su Xiao. Ternyata gunung dan sungai berlumuran darah. Jika Yao Guang gagal mengatasi kesengsaraan, darahnya mungkin benar-benar menodai gunung dan sungai di hutan belantara kuno menjadi merah. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dengan suara yang dalam. Jika penglihatannya adalah gunung dan sungai yang berlumuran darah, bahkan jika tidak ada orang luar yang mengambil tindakan, kemungkinan keberhasilan Yao Guang dalam mengatasi kesengsaraan sangat kecil, kata tetua alam suci dari Gunung Shen Huang. Xiao Bingfeng berkata dengan tenang, jika dia selamat dari kesengsaraan secara normal dan mati, tidak ada yang perlu dikatakan. Jika orang luar ingin menimbulkan masalah, itu akan berbeda. Ketika orang tua itu mendengar ini, dia segera diam dan berhenti berbicara. Holy Lord Phoenix Ilahi, giliranmu untuk memenuhi janjimu. Xiao Bingfeng memandang Holy Lord Phoenix Ilahi dan berkata. Holy Lord Phoenix Ilahi mengangguk dan berkata, kami sudah bersiap. Kami hanya menunggu Lord Bingfeng berbicara. Xiao Bingfeng memahami urgensi masalah ini dan berkata, ayo segera berangkat. Kita harus segera bergegas ke Jianzhong tanpa penundaan. Janji. Sekte Tiandao. Ye Guhan, Master Pedang Tian Xuan, Sage Agung Jingchen, Sage Agung Long Yun, Sage Agung Qianyu, 5 sosok masing-masing melintasi langit dan kemudian berkumpul untuk melihat zaman kuno. Desir, desir, desir. Di sekitar mereka, ada banyak orang kuat dari alam suci yang melihat jauh dan membicarakan satu sama lain. Petapa Agung Qianyu berkata, saya bertanggung jawab atas sekte ini, kalian. Pergilah. Sejak malam yang mengerikan di hari ke-7 bulan ke-7 lunar, vitalitas sekte Tiandao telah rusak parah dan kekuatannya rusak parah. Kecuali 2 pedang Tiandao, hampir semua yang bisa bertarung di sini ada di sini. Dengan keempat orang itu pergi pada saat yang sama, sekte Tiandao pasti akan menjadi semakin kosong, tetapi Petapa Agung Qianyu tidak berniat menghentikan mereka. Terus terang, saya tidak bisa menghentikannya. Beberapa orang memiliki ikatan yang mendalam dengan Yao Guang, baik itu murid, orang kepercayaan, atau teman lama. Sekarang Yao Guang sedang melewati masa kesengsaraan, tidak ada alasan untuk tidak melindungi jalannya. Terima kasih banyak, Sage Agung Qianyu, kata Ye Guhan sambil menangkupkan tangan. Petapa Agung Qianyu berkata dengan tenang, sama-sama. Jika saya tidak khawatir tentang kembalinya sekte iblis, saya akan pergi ke sana. Pedang Yao Guang telah melindungi dunia kuno selama 3000 tahun. Dengan kebenaran ini saja, kami harus melindungi Tao atas inisiatif kita sendiri. Mereka berempat tidak menunjukkan kepura-puraan apapun, dan pergi setelah menyerahkan tangan mereka. Saat ini, Kunlun dikelilingi oleh gurun, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang khawatir. Kultivator alam suci yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju alam kuno. Beberapa mengagumi Yao Guang dan secara spontan melindungi Tao. Beberapa memiliki dendam terhadap Yao Guang dan pergi ke sekte Xuantian. Kebanyakan dari mereka hanya menonton Tao. Saat ini, dunia terkejut. Di Kekaisaran Shenlong, ibu kota kekaisaran menjulang tinggi ke langit. Di istana, cahaya keemasan muncul. Setelah cahaya keemasan berhenti, ada sosok wanita dengan kekuatan maha kuasa. Dia tidak lain adalah orang pertama di Kunlun hari ini, Permaisuri Naga. Dia memiliki kekuatan kekaisaran tertinggi, wajah cantik dan tegas, dan hanya satu pandangan saja yang bisa membuat segalanya sujud. Suara suci terdengar samar-samar di kehampaan, seolah seluruh dunia memujinya, ruang di segala arah terdistorsi, dan berbagai fenomena emas muncul. Ups! Ada suara cepat menerobos udara, dan sesosok tubuh keluar dari celah. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya keemasan, dan masing-masing dari mereka memiliki pesona yang tiada taraf. Berbagai suara suci terjalin membentuk melodi yang indah, masing-masing seolah keluar dari mitos, dan mereka adalah kaisar lain di antara 9 kaisar. Mereka berada di tempat tinggi, menghadap semua makhluk hidup, dan memandang rendah ke arah hutan belantara kuno di kejauhan. Jika dia berhasil mengatasi kesengsaraan, dia akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kita setidaknya dalam 100 tahun. Siapa yang mengira Yu Qingfeng akan menciptakan monster seperti itu dengan pedang biasa? Saya pikir Yu Qingfeng mungkin melakukannya dengan sengaja. Bagaimana menurutmu? Akankah Yu Qingfeng akhirnya mengambil tindakan? Ekspresi beberapa orang yang awalnya santai berangsur-angsur menjadi serius. Permaisuri Naga berkata dengan dingin, jika aku tidak mengizinkan dia menjadi kaisar, tidak ada yang bisa melakukan apapun, bahkan Yu Qingfeng pun tidak. Ekspresi kaisar lainnya sedikit berubah, dan ekspresi mereka menegang. Kuk Xuanhai.
Sekte pedang awan mengambang yang terjebak di penjara dan seorang kultivator pedang yang benar-benar tak terkalahkan di bawah alam suci membuka matanya di atas awan mengambang. Saat dia membuka matanya, penjara di hatinya hancur, dan energi suci yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi melonjak ke arah orang ini. Jian Jingtian, yang terjebak di alam Raja Surgawi, mematahkan belenggunya dalam sekejap dan menghantam alam Raja Suci, tetapi kekuatan pedang di tubuhnya masih meningkat. Klik. Saat Jian Jingtian berdiri, semua pedang di Kusuan Hai hancur. Bab 2400 Metode Master Pedang. Dunia Langit Biru, Puncak Gunung Tertentu. Lin Yun duduk bersila dan bermeditasi dengan tenang dengan mata tertutup, dia menjalankan kode pedang Taixuan dan naga Phoenix pada saat yang bersamaan. Di kiri dan kanan, hantu naga langit dan Phoenix ilahi telah muncul, dan energi suci dari langit dan bumi di dekatnya terus-menerus ditelan. Disinilah tempat Lord King Kong mundur. Energi suci langit dan bumi begitu kaya sehingga luar biasa. Energi suci yang menderu-deru seperti garis-garis latihan warna-warni yang terus berputar dan mengalir ke dalam hati Lin Yun. Di saat yang sama, ada 7 bayangan pedang suci yang tergantung terbalik di belakangnya, yaitu 7 pedang suci yang melambangkan 7 puncak dalam kode pedang Taixuan. Sebagian dari energi suci yang dituangkan ke dalam tubuhnya berubah menjadi kultivasi, sementara bagian lainnya memberi nutrisi pada niat pedang Haoyang kelas 8 miliknya. Jauh di antara alis Lin Yun, di atas laut pedang yang seperti lautan emas, bola api emas seukuran batu kilangan memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari yang cerah. Jika cahaya ini ditembakkan melalui bagian tengah alis, ia dapat dengan mudah menembus Raja Suci tingkat 9, dan bahkan Raja Suci setengah langkah akan kesulitan untuk menolaknya. Inilah kekuatan niat pedang kelas 8. Tiba-tiba, jantung Lin Yun berdebar kencang, dan dia merasakan rasa jengkel tanpa alasan. Keadaan pikirannya kacau, Yuan Suci berada dalam kekacauan, dan 2 kanon pedang utama tidak dapat beroperasi dengan sukses. Buk-buk. Perasaan ini sangat menakutkan, seperti tiba-tiba jatuh ke gletser, dan sangat terstimulasi. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan membubarkan kedua kanon pedang. Hantu Tianlong dan Phoenix ilahi segera mengalir ke Zifu. Zi Mansion saat ini telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan seperti prototipe dunia kecil. Kemudian hantu 7 pedang suci juga keluar ke dalam tubuh secara tertib, Lin Yun kemudian membuka matanya, dengan keraguan muncul di matanya. Apa yang terjadi dengan keadaan mendadak ini? Lin Yun berbisik pada dirinya sendiri dengan lembut, dengan ekspresi kebingungan tertulis di wajahnya. Saya belum pernah menghadapi situasi aneh seperti ini sejak saya mulai berlatih, dan tiba-tiba saya mendapat firasat yang sangat buruk. Sungguh meresahkan hingga jantungku masih berdebar kencang tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Yuan Suci yang baru saja stabil tiba-tiba menjadi bergejolak lagi. Di bawah lautan luas Yuan Suci yang terkondensasi di rumah Zi, kuali naga Phoenix juga bergetar hebat. Ruangnya terdistorsi saat berikutnya, Master Pedang Zi Yuan muncul di depan Lin Yun dan menamparkan keningnya tanpa penjelasan apapun. Kekuatan yang sangat lembut datang, dan Lin Yun Xin perlahan-lahan menjadi tenang, dan suasana hatinya menjadi lebih stabil. Terima kasih, senior. Lin Yun menghela nafas lega dan segera mengucapkan terima kasih. Tapi Master Pedang Zi Yuan tidak menjawab, malah dia menatap Lin Yun dengan ekspresi aneh, apakah kamu menyerang alam Holy Lord? Kamu sangat baik. Bagaimana kamu bisa menjadi gila? Dengan latar belakang Lin Yun saat ini, kecil kemungkinannya dia bisa mencapai alam Holy Lord. Jika Anda memaksakan diri, hidup atau mati tidak akan pasti. Lin Yun tahu pentingnya, jadi tentu saja dia tidak akan menerobos sekarang. Dia berkata dengan jujur, tidak, junior ini hanya berlatih secara normal. Tiba-tiba dia mendapat firasat yang sangat buruk, dan dia merasa sangat sedih. Dia tidak tahu alasannya sama sekali. Tak satu pun dari 2 kanon pedang utama yang terpengaruh. Setelah mengendalikan dan berhenti berolahraga, perasaan ini masih tidak hilang, dan itu aneh. Master Pedang Zi Yuan kemudian mengerti dan berkata, penyebab dan akibat ada di sini. Sebab dan akibat akan datang. Apa penyebabku? Pikiran Lin Yun seperti kilat, dan dia langsung mengerti, dan berkata, senior, apakah kamu mengatakan bahwa tuanku sudah mulai mengatasi kesengsaraan? Master Pedang Zi Yuan mengangguk dan berkata, itu mungkin saja. Mungkin saja orang-orang terkasih lainnya berada dalam bahaya, atau Kunlun sedang mengalami bencana. Lagi pula, itu bukan hal yang baik. Jika ada seseorang yang ahli dalam jalan suci sebab dan akibat, saya dapat menunjukkannya kepada Anda. Saya tidak dapat menentukan sebab dan akibat yang spesifik sekarang. Lin Yun berdiri dan berkata dengan serius, senior, tolong kirim saya kembali.
Kamu tidak lagi mempraktikkan jalan suci reinkarnasi. Pedang Ziyuan Sein Qidao. Lin Yun berkata dengan suara yang dalam, sudah terlambat. Jika guru benar-benar sedang melewati kesengsaraan, saya harus segera kembali. Master Pedang Ziyuan tidak menjawab secara langsung. Setelah merenung sejenak, dia memandang Lin Yundao dan berkata, Dewa Suci memiliki 3 alam, yaitu alam-alam suci, alam-alam surgawi, dan alam-alam Tao. Saat pertama kali Anda bergabung dengan guru suci, Anda dapat menggunakan sumber suci sebagai intinya untuk berevolusi menjadi dunia kecil. Setelah dunia kecil selesai, Anda dapat terus menghasilkan energi suci di tubuh Anda. Bahkan langit dan bumi tidak dapat menghancurkan dunia Anda. Fondasinya, ini adalah alam suci. Setelah alam suci berhasil dipadatkan, aturan jalan suci yang dapat diserap akan meningkat 10 kali lipat, 100 kali lipat, ribuan kali lipat, dan pada saat yang sama elemen suci dan tubuh suci akan terlahir kembali. Jika alam suci sempurna, dunia kecil akan menjadi dunia besar. Akan sulit untuk benar-benar melukai mereka dengan metode Holy Lord, dan Yuan suci akan hampir tak terbatas. Bahkan jika sulit untuk mengalahkan dunia lawan, selama kamu ingin pergi, akan sulit untuk benar-benar menemukannya. Saat Master Pedang Ziyuan berbicara dengan fasih, ekspresi cemas Lin Yun terus berubah, dan akhirnya terdiam. Master Pedang Ziyuan melanjutkan, dengan kultivasi guru suci setengah langkah Anda, ditambah 2 jalan suci abadi, 2 astrologi tertinggi, dan niat pedang kelas 8, akan sulit bagi guru suci biasa untuk mengalahkan Anda. Jika Anda pergi ke langit, bahkan jika kamu tidak hati-hati, kamu akan langsung terbunuh oleh niat pedang Hao Yangmu. Tetapi jika Anda adalah penguasa suci dari kesempurnaan agung alam suci, tidak peduli betapa buruknya hal itu, selama Anda ingin menahan Anda tidak perlu melakukan apapun. Adapun orang suci di alam surga dan alam Dao. Lin Yun mengangkat matanya dan berkata, Senior, tidak perlu mengatakan apapun. Master Pedang Ziyuan berkata dengan tenang dan tanpa ekspresi, kamu masih harus mengatakannya, jika tidak, akan sulit untuk meyakinkanmu. Meskipun aku sudah lama meninggalkan Kunlun, Tuanmu Yao Guang telah melewati masa kesengsaraan dan menyerang alam kekaisaran. Para biksu yang dapat campur tangan untuk menghentikannya menjadi kaisar setidaknya harus berada di alam orang suci yang agung. Bahkan orang suci di puncak alam Tao tidak dapat mendekat. Kesengsaraan surgawi kekuatan sisa cukup untuk mengejutkan orang-orang ini sampai mati. Lin Yun tidak membantah, mengetahui bahwa senior Ziyuan benar. Dia menghela nafas pelan dan berkata, saya memahami prinsip-prinsip ini. Inilah yang saya pikirkan ketika saya datang ke alam Tianhuang. Bahkan jika saya mati di luar, selama saya bisa mendapatkan bantuan dari Dewa Suci Phoenix Suci dan bantuan dari Dewa Suci Phoenix Gunung Phoenix Ilahi, ini untung besar. Lin Yun berhenti di sini dan berkata sambil tersenyum masam, hanya saja ketika semuanya hampir berakhir, saya masih tidak bisa mengendalikan emosi saya, yang membuat senior tertawa. Master Pedang Ziyuan berkata dengan serius, saya tidak akan tertawa karena saya telah mengalaminya. Bahkan jika saya mengetahui semua alasannya, perasaan tidak berdaya saat menghadapinya masih membuat frustrasi dan tidak nyaman. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, jelas dia tidak menyangka Master Pedang Ziyuan akan mengatakan ini. Tapi itu benar. Sekalipun Anda tahu bahwa Anda tidak bisa mengendalikan situasi sebenarnya secara keseluruhan, perasaan tidak berdaya ini masih sangat nyata. Apakah itu guru yang menekan neraka tingkat ke-9 sendirian atau perang Dewa Kunlun, saya memiliki pengalaman serupa. Master Pedang Ziyuan melanjutkan, tetapi Anda relatif lebih baik, jadi pertanyaan ini bukannya tidak terpecahkan. Hati Lin Yun tergerak dan dia berkata, Senior, bisakah saya bersaing dengan Sage Agung dalam 3 hari ini? Master Pedang Ziyuan menggelengkan kepalanya, dalam 3 hari ini, saya hanya menunjukkan arah kultivasi Anda untuk memudahkan Anda menyerang alam kaisar nanti, daripada membiarkan Anda langsung menghadapi Sage Agung dalam waktu singkat. Waktu. Jika kamu ingin menghadapi Sage Agung dalam waktu singkat, kamu hanya dapat melakukannya melalui beberapa metode iblis, tapi itu seperti meminum racun untuk memuaskan dahagamu. Kamu tidak akan pernah bisa mencapai alam kekaisaran di duniamu. Seumur hidup. Lin Yun tidak kecewa, dia tersenyum dan berkata, tapi senior sudah punya metode lain, kan? Melihat Lin Yun merasa lega, Master Pedang Ziyuan berkata sambil tersenyum lembut, kamu sangat pintar. Tidak realistis dan tidak diinginkan bagimu untuk bertarung melawan Sage Agung. Tapi kamu bisa meminta bantuan dari benda asing, bahkan benda asing biasa. Bahkan artefak suci tertinggi pun sulit melakukannya, tapi ada benda asing yang tidak biasa di tubuhmu. Mata Lin Yun berbinar dan dia berseru, kain suci langit. Itu benar.
Sein Pedang Ziyuan berkata, itu dia. Lin Yun menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, seberapa pintar ini. Saya pernah menggunakan kain suci langit sebelumnya, dan itu membunuh seorang suci yang agung. Tetapi dengan satu pukulan ini, Xuanzi menahannya setelah dia sadar bahwa kekuatan kain suci langit. Untuk harganya, saya khawatir tidak akan lebih rendah daripada menggunakan metode pengorbanan darah iblis. Jika saya menggunakannya lagi, saya pasti akan mati. Master Pedang Ziyuan duduk di tanah dan tersenyum dan berkata, harganya relatif. Terakhir kali Anda menggunakan kain suci langit, Anda menghabiskan kekuatan hidup Anda sendiri, tetapi jika Anda meneruskan harga ini, mungkin tidak demikian. Sangat buruk. Lin Yun tiba-tiba menjadi tertarik, dan setelah mendekat, dia berkata, Senior, bisakah Anda memberitahu saya lebih spesifik? Master Pedang Ziyuan berkata, biarlah kain suci surga menanggung akibatnya. Jika ada sesuatu yang rusak, Anda selalu dapat menemukan cara untuk memperbaikinya. Tetapi jika seseorang meninggal, bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Lin Yun mengerti apa maksud Master Pedang Ziyuan. Biarkan saja kain suci Changqiong menanggung harga ini, dan kain suci dapat langsung dihancurkan setelah dikorbankan, mentransfer harga asli yang harus ditanggung Lin Yun ke kain suci itu sendiri. Belum lagi apakah Master Pedang Ziyuan bisa mencapai metode ini, kehilangan harta karun tertinggi juga merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi Lin Yun. Namun dibandingkan dengan kesengsaraan Guru Yao Guang, hal ini sepenuhnya dapat diterima. Saya hanya merasa kasihan pada Yang Mulia Changlong. Hati orang suci pedang layang-layang ungu seperti cermin terang, berkata, Yang Mulia Changlong memberi Anda kain suci surga dengan harapan Anda akan menggunakannya untuk menyusun kembali jalan menuju surga, tetapi dia tidak menyangka bahwa Anda telah menguasainya. Jalan suci reinkarnasi. Kamu menerima bimbinganku. Sialan. Jalan suci abadi sudah cukup untuk menyusun kembali jalan menuju surga. Lagi pula, kamu tidak hanya memiliki satu benda asing. Apakah kamu memikirkannya? Apakah kamu memiliki harta lain yang sebanding dengan kain suci langit? Lin Yun bertanya dengan ragu, payung matahari dan bulan Changlong. Tombak teratai emas Kaisar Buddha. Rantai harta karun Xuanwu. Tak satu pun dari ini dapat dibandingkan. Ekspresi Master Pedang Ziyuan berubah suram dan dia berkata, pikirkan lagi. Ekspresi Lin Yun berubah, tapi dia masih tidak bisa mengingat harta apa yang ada di tangannya yang bisa menyaingi kain suci langit. Generasi yang lebih muda. Lin Yunzeng mendongak dengan bingung dan menemukan bahwa wajah Master Pedang Ziyuan menjadi sedikit lebih dingin. Dia segera memikirkan sesuatu di benaknya dan berkata dengan ragu, kotak pedang layang-layang ungu. Master Pedang Layang-Layang Ungu segera menunjukkan senyuman dan berkata, itu benar. Kotak pedang layang-layang ungu hanya lebih kuat dari kain suci langit. Jika kain suci dihancurkan, itu akan hancur, jadi kamu tidak akan merasakannya. Terlalu tertekan. Kamu menggunakan kain suci langit untuk membantu tuanmu mengatasi malapetaka, dan kemudian menggunakan kotak pedang layang-layang ungu dan jalan suci reinkarnasi yang aku ajarkan kepadamu untuk membangun kembali jalan menuju surga. Bukankah ini kombinasi sempurna dari keduanya? Lin Yun memikirkannya sebentar, dan tampaknya memang demikian. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, saya masih merasa ada yang tidak beres. Mengapa kita tidak bisa menghancurkan Master Pedang Layang-Layang Ungu untuk membantu guru mengatasi bencana, dan menggunakan kain suci langit untuk menyusun kembali jalan menuju surga? Master Pedang Ziyuan telah memberi isyarat begitu lama, seolah-olah dia hanya ingin mendorongnya untuk menghancurkan kain suci langit. Lin Yun dikejutkan oleh gagasan ini, tidak akan ada dendam pribadi dalam 2 tahun terakhir, bukan? Master Pedang Ziyuan sepertinya telah menyadari sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak memiliki dendam pribadi apapun dengan Holy Lord Changlong, tapi dia hanya mengeluh beberapa kali ketika saya meninggalkan Kunlun. Selain itu, dengan pikirannya, selama dia dapat menyusun kembali jalan menuju surga, saya tidak akan keberatan dengan jenis harta apa yang Anda gunakan. Lin Yun tersenyum pahit dan tidak berani berkata lebih banyak. Dia akhirnya tahu mengapa mata Bing Feng kecil begitu kecil, seperti Master Pedang Ziyuan. Saat mereka berdua nongkrong bersama, mereka mungkin melakukan banyak hal buruk.